Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kembali berkumpul di channel Sahir 78 dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat hati kita yang lurus menuntut ilmu menjadi amal soleh dan menjadi wasilah untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, hari ini Al-Fakir akan menyampaikan satu materi pembahasan dari ajaran Islam terkait dengan talak di ngaji Ahad pagi yang ketiga. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat buat diri Al-Fakir dan juga para penonton, para pemirsa, para subscriber semua. Kita berharap semua Allah memberikan kita kemampuan untuk terus istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada konten sebelumnya Al-Fakir sudah menyampaikan terkait surat At-Talaq ayat 1 ya, yang menyampaikan atau menjelaskan tentang etika atau cara-cara mentalak istri. Masih pada pembahasan itu, hari ini Al-Fakir akan lebih mengerucut ke arah seorang wanita yang masih mengalami menstruasi dan telah ditiduri oleh suaminya ketika suami ingin mentalak ya. Dalam surat At-Talaq ayat 1 kemarin kita sudah dengar ya penggalan ayatnya, yaitu fatolikuhunna li'iddatihinna ya. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, apabila kamu ingin menceraikan istri-istrimu ya, fatolikuhunna, maka ceraikanlah istri-istrimu, li'iddatihinna, dengan memperhatikan atau melihat saat istri kita mampu untuk menghadapi masa iddah. Menurut tafsir, menurut para mufassir, ahli tafsir, ulama ahli tafsir, yang dimaksud li'iddatihinna itu adalah kita harus memperhatikan kondisi-kondisi istri kita ya. Kemarin sudah disampaikan ya, ada 4 kondisi di mana, yaitu pertama perempuan yang sudah haid dan sudah ditiduri. Yang kedua, istri yang sedang hamil. Yang ketiga, istri yang ditinggal mati suami ya. Yang keempat, istri yang sudah tidak mengalami haid atau menopause. Ya, dalam hal ini Al-Fakir ingin membahas yang terkait dengan apa namanya dengan wanita atau istri yang mengalami haid. Dalam beberapa ayat lain ya, dalil dikatakan bahwa Allah menetapkan bahwa masa iddah dari wanita yang haid itu 3 kali haid. Dalam lafadznya salah satu kuru, 3 kali haid atau 3 kali suci. Ada 2 tafsir di situ ya. Nah, dengan demikian berarti kita ketika ingin mentalak istri kita yang masih haid atau menstruasi, kita harus memperhatikan dia apakah sudah suci dari haid atau belum. Kalau masih haid, jangan mentalak istri kita saat kondisi dia masih haid ya. Karena dulu ada kisah ya, Abdullah bin Umar ingin mentalak istrinya, ada maaf ya, maksudnya ada seorang sahabat yang dikisahkan oleh Abdullah bin Umar ingin mentalak istrinya pada saat istrinya haid, datang bulan. Kemudian Abdullah bin Umar datang kepada Rasul bertanya, dan kemudian Rasul memberitakan Abdullah bin Umar agar orang tersebut merujuk kembali istrinya. Artinya dilarang ya, walaupun secara hukum fikih, syara boleh saja, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan etika, adab. Sebenci apapun atau sekecewa apapun kita dengan istri, harus tetap menghormatinya, memuliakan
haidnya. Jangan sampai kemudian saking udah dosanya kebangetan kali ya, salahnya sama suami, durakanya sama suami, main talak aja istri lagi haid, kan jadi kelamaan masa idahnya. Masa idahnya kelamaan kan 3 kali kotor. Ya kalau katakanlah sebulan itu normalnya wanita itu haid 7 hari, ya 7 hari kelar, terus suci. Nanti bulan depan haid lagi 7 hari suci, bulan depannya haid lagi 7 hari suci. Berarti kan 90 hari. Nggak mungkin pada saat selesai seminggu kita haid, masa idahnya kelar. Kan 3 kali haid atau 3 kali suci. Berarti 3 bulan 90 hari. Nah kalau kita talak pada saat haid, masih nunggu sampai kering, berarti nambah lagi kan masa idahnya. Kelamaan, kasihan ketika istri itu ingin menikah lagi dengan orang lain. Ya. Itu ya, jadi tafsir dari surat At-Thalaq terkait dengan masalah wanita haid yang ditalak. Kita harus perhatikan ya, jangan sampai kemudian membebani istri kita ya, membuat tidak nyaman istri kita ya. Walaupun Al-Fakir sering menyampaikan kalau bisa hindari perceraian. Sekesel apapun, sedongkol apapun kita sama istri kita, biar udah kebangetan banget dosanya, udah ngeselin banget, jangan sampai kemudian kita mentalak kalau bisa ya. Kalau bisa jangan sampai mentalak, jangan sampai menceraikan istri kita. Niatin, ikrarin dalam hati kita bahwa kita ingin hidup bersama istri kita sampai tutup mata, bukan sampai hanya tutup mata, antil jannah, sampai ketemu lagi di surga. Amin 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 ya robbal alamin. Kadang-kadang kita juga kadang kesal ya sama bini ya. Ya, apalagi bini yang selingkuh ketahuan, kepergok, selingkuh sama orang lain. Yang lebih nyakitin selingkuh sama orang yang kenal sama kita. Bikin sakit hati banget itu kayak gitu. Ya. Makanya kemudian begitu indahnya ajaran Islam. Seburuk apapun istri kita, ternyata Allah tetap menempatkan wanita itu dalam posisi yang terhormat. Nggak boleh wenang-wenang sekalipun istri kita sudah terbukti berzinah dengan orang lain ya. Ya, udah apemnya dijual kemana-mana. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya. Cuman kadang-kadang Al-Fakir secara pribadi heran. Masih ada aja laki-laki yang udah jelas-jelas istrinya selingkuh, main sama orang, tapi masih sabar aja, masih dimaafin aja. Ya. Orang-orang seperti itu berarti telah mengutamakan syahwat cintanya ketimbang hukum Allah. Mengapa? Karena seorang muslim itu ketika Allah membenci sesuatu, maka kita wajib benci. Ketika Allah mencintai sesuatu perkara, maka kita wajib mencintai perkara tersebut, mengikuti ketetapan Allah. Hati seorang mukmin itu mengikuti ketetapan Allah. Jangan ketika Allah membenci sesuatu, kita malah senang, malah mencintainya ya. Ya, istri udah begitu salahnya, main serong, selingkuh, main sama orang, udah dirupa-rupain tuh bini kita sama orang, kita masih sayang juga. Sayangnya itu karena nafsu syahwat, bukan karena Allah. Cinta karena Allah itu cinta ketika Allah mencintai istri kita karena perbuatannya kita cinta. Ketika Allah benci karena perbuatan istri kita pun benci. Ya. Ya. Itu yang saya heran, sih ada suami-suami yang kemudian masih sayang aja sama bininya. Udah main berkali-kali sama orang, masih sayang aja, masih cinta aja. Ya. Yang kayak begitu tuh bahaya. Nggak ada rasa cemburu. Jayus namanya. Itu dosa besar. Ya, Al-Fakir bukan ngajarin supaya cerai sama bini yang suka main serong, main selingkuh sama orang ya. Cuma kita mengikuti ketetapan Allah. Ya, walaupun boleh mau rujuk lagi memaafkannya. Tapi kata Allah kan di surat At-Thalaq di ayat terakhir dikatakan di situ la Allah yuhdisu ba'da dzalika amro. Nanti Allah akan kasih yang lebih baik dari itu
sesuatu yang baru yang lebih baik. Artinya bisa saja nanti kita mendapatkan istri yang lebih soleha ketimbang istri kita yang telah mengkhianati kita. Ayat ini mengingatkan juga kepada kaum laki-laki ya, supaya jangan cinta buta. Karena bini kita itu kalau udah main sama orang berarti udah nggak mau lagi cinta sama kita. Artinya hatinya sudah mulai tergoda dengan laki-laki lain ya. Ya sedikit ya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada yang nggak setuju ya silakan. Ini kan cuma pendapat pribadi nih. Tapi kalau terkait dengan masa idah tadi itu hukum Islam yang patut kita taati. Kalau terkait masalah sikap kita terhadap perempuan yang selingkuh itu kembali pada diri kita. Kalau masih sayang nggak apa-apa. Ya. Tapi ingat harus karena Allah. Ya, jangan mentang-mentang bini kita demplon, aduh mulus banget itu, pahanya putih banget, udah kayak artis bule, udah selingkuh berkali-kali kita masih maafin, cuma karena hati kita lebih cenderung kepada fisiknya, berarti cinta kita nggak ada nilai ibadahnya sama sekali. Oke? Al-Fakir tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.